Selanjutnya kita masuk ke nama senyawa. Nah, di sini kita akan mengenal tentang tata nama senyawanya. Nah, di mana tata nama senyawa yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama tata nama senyawa organik dan tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa organik. Nah, jadi senyawa organik, ya, senyawa organik ini merupakan senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, ya. Jadi senyawa organik ini mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon, ya. Jadi itu merupakan senyawa organik. Selanjutnya, senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini merupakan senyawa di alam yang umumnya menyusun materi atau benda tak hidup, ya. Jadi senyawa anorganik itu senyawa di alam yang menyusun materi atau benda tak hidup. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke bagiannya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tata nama senyawa anorganik. Jadi kita belajar anorganiknya dulu. Nah, senyawa anorganik, tata nama senyawa anorganik ini ada dua, ya, ada dua senyawa. Yang pertama senyawa biner, yang kedua senyawa poliatomik. Nah, kita ke senyawa binernya dulu. Senyawa biner merupakan senyawa yang hanya terdiri atas dua unsur. Nah, jadi senyawa biner itu merupakan senyawa yang hanya terdiri atas dua unsur. Namanya senyawa biner. Nah, di mana senyawa biner ini non-logam, dia terdiri atas dua unsur, bisa non-logam dengan non-logam, ya, unsurnya bisa non-logam dengan non-logam, atau logam dengan non-logam. Maksudnya ikatan senyawanya bisa antara unsur non-logam dengan non-logam, ya. Bisa juga antara logam dengan non-logam, senyawa biner. Pokoknya dia terdiri atas dua unsur. Baik unsur pertamanya non-logam, yang keduanya non-logam, atau yang pertamanya logam, dan yang keduanya non-logam, ya. Oke, lanjut ke senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang terdiri atas 3 atom. Nah, ini beda, ya. 3 atom atau lebih yang terikat bersama. Namanya juga poliatomik, ya. Kalau poli itu menandakan bahwa dia lebih dari 2, ya. Jadi dia terdiri atas 3 atom atau lebih yang terikat secara bersama. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu senyawa biner antara 2 non-logam. Nah, maksudnya ini tadi, yang non-logam dengan non-logam. Senyawa biner antara 2 non-logam. Nah, unsur-unsur seperti B, ya, atau boron, silikon, Si, karbon, C, Sb, ya, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, dan F, ya. Ini ditulis secara berurutan, ya, dalam senyawa biner 2 non-logam ini. Ditulis secara berurutan dalam penulisan senyawanya. Ini berdasarkan tingkat kereaktifannya atau tingkat berdasarkan elektronegatifannya. Elektronegatifan. Nah, jadi berdasarkan tingkat elektronegatifannya. Jadi ditulis secara berurutan. Nah, unsur yang lebih elektronegatif diletakkan di depan, ya. Jadi unsur yang lebih elektronegatif diletakkan di depan dalam penulisan senyawa biner antara 2 non-logam. Nah, jadi dia sama-sama non-logam, tapi dia memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Nah, misalkan di sini, ya, kita ambil contoh molekul air, ya, H2O. Jadi unsur yang lebih elektropositif diletakkan di depan. Nah, karena hidrogen, ya, hidrogen itu dia keelektronegatifannya lebih kecil, ya, lebih kecil dibandingkan oksigen. Makanya dia lebih elektropositif atau kurang elektronegatif. Makanya dia diletakkan di depan. Hanya diletakkan di depan, oksigennya diletakkan di belakang karena oksigen lebih elektronegatif. Bukan ditulis seperti ini, ya. Ini salah. Kalau ditulis OH2 salah, ya. Karena yang lebih elektropositif lah yang diletakkan di depan. Baik, selanjutnya adalah nama senyawa biner atau aturan penamaan untuk senyawa biner yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam tadi, ya. Nah, jadi untuk nama senyawa biner ini, rangkaian nama dari kedua unsur yang berikatan dengan ditambah
akhiran ida. Nah, jadi rangkaian nama dari kedua unsur yang berikatan ya ditambah akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Nah, jadi akhiran ida ini ditambah pada nama unsur yang keduanya. Oke. Misalkan ya, kita punya HCl. Nah, untuk rumus kimianya sendiri HCl ini ya, kita tahu yang lebih elektropositif tadi ditaruh di depan. Hidrogen lebih elektropositif dibandingkan Cl ya, karena Cl lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen. Nah, jadi ini penamaannya adalah hidrogen ya, yang di depan hidrogen. Cl adalah klor ya. Jadi klor ditambah dengan ida. Nah, jadi klor ya, klor ditambah ida. Nah, jadi untuk yang kedua ya, pada bagian yang kedua, unsur yang kedua tadi ditambah ida. Ini kan unsur pertamanya adalah H atau hidrogen. Unsur keduanya adalah Cl, maka namanya adalah hidrogen klorida. Karena unsur keduanya kan klor. Klornya ditambah dengan ida, jadi namanya klorida. Selanjutnya H2O. Unsur pertamanya adalah hidrogen, namanya adalah hidrogen oksida. Karena ini kan oksi, ya. Ini gini. Oksi ditambah ida. Nah, jadi hidrogen oksida. Unsur keduanya kan oksi nih. Jadi hidrogen oksida. Selanjutnya adalah H2S. Unsur pertamanya adalah hidrogen, yang keduanya adalah S. Nah, karena S ini adalah sulfida ya, sulfida, makanya namanya adalah hidrogen sulfida. Nah, karena ini adalah sulfur ya, S ini sulfur, maka dia adalah hidrogen sulfida. Oke, selanjutnya sepasang unsur dapat membentuk beberapa senyawa yang berbeda. Nah, jadi sepasang unsur dari non-logam dan logam ini bisa membentuk senyawa yang berbeda. Maka senyawa yang terbentuk dibedakan dengan menyebutkan angka indeks ya. Angka indeks dalam bahasa Yunani. Nah, jadi karena dia berbeda ya, maka harus disebutkan angka indeksnya dalam bahasa Yunani. Nah, untuk angka indeksnya, ini ada aturannya lagi. Angka indeks ya, angka indeks ini untuk unsur yang di depan tidak perlu ditulis jika nilainya 1. Nah, jika indeks dari unsur yang di depan itu adalah 1, maka tidak perlu dituliskan. Disebutkan namanya dalam bahasa Yunani ini tidak perlu ditulis ya, namanya. Karena nilainya 1. Oke. Nilai 1 itu tidak perlu ditulis. Selanjutnya. Nah, jadi untuk namanya tadi ada 1 sampai 10 ya. Untuk 1 itu mono ya. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka ya. Jadi ini perlu diingat ya, dihafal untuk penamaannya. Nah, untuk contoh ya, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada CO. Jadi CO. CO ini adalah karbon ya, monoksida. Kenapa mono ya? Karena nilai unsur yang keduanya ada 1 ya. Ada 1 oksi ya. Oksi. Kalau 1 tadi kan dia mono nih. Mono. Berarti karbon monoksida ya. Ditambah mono karena dia 1 oksi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau CO2? CO2 unsur di depannya adalah karbon ya. Karbon tetap ditulis karena indeks untuk 1 tadi tidak perlu disebutkan ya. Jadi dia karbon. Di sini ada oksinya, atom oksigennya ada 2, maka di sini di ya. Karena 2 tadi kan di. Ini ya. Di. 2 itu di. Jadi karbon dioksida ya. Karena oksidanya ada 2. Jadi karbon dioksida. Ya, selanjutnya kalau NO. NO ini kan nitrogen ya. N ini nitrogen. O ini adalah oksida. Nah, karena O-nya tadi nilainya 1 ya. O nilainya 1, maka ditulis di sini namanya adalah nitrogen monooksida ya. Monooksida. Karena nilainya 1. 1 itu kan mono nih. Oke, lanjutnya NO2. Nah, ini yang di depan kan cuma 1 nih, nggak perlu disebutkan. Jadi dia tetap nitrogen. Nitrogen karena oksinya ada 2, berarti nitrogen dioksida. Lanjut N2O3. Nah, ini karena yang di depannya, unsur di depan ya, ada 2, maka perlu disebutkan.
Kalau 2 itu apa? Di. Maka di sini adalah dinitrogen. Di sini oksigennya ada 3. Berarti dinitrogen trioksida. Karena 3 itu adalah tri. Nah, jadi tinggal ditambahkan aja. Kalau ada jumlahnya ada 3, ditambah tri ya. Trioksida. Jadi ada di sini namanya adalah dinitrogen, ada 2 nitrogen, dan trioksida, ada 3 oksida. Lanjut, N2O4. Nah, nitrogennya ada 2, berarti namanya adalah 2 ini kan di. Berarti di nitrogen ya. 4, oksigennya ada 4, berarti tetra. Di nitrogen tetra oksida ya. Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya ya, kita lanjut ke bagian yang kedua. Senyawa biner dari logam dan non-logam. Kalau tadi kan dari non-logam dengan non-logam. Kalau yang ini dari logam dengan non-logam ya. Nah, jadi senyawa yang terbentuk diberi nama dengan aturan. Nah, jadi ada aturannya sebagai berikut. Aturan yang pertama, penulisan rumus senyawa dengan meletakkan unsur logam di depan. Nah, jadi unsur logam itu ditulis di depan. Misal natrium klorida ditulis NaCl. Di sini kan natrium klorida. Natrium itu logam, klorida adalah non-logam. Makanya yang logam diletakkan di depan. Karena logamnya adalah natrium, maka natrium yang diletakkan di depan ya. Setelahnya baru non-logamnya adalah Cl. Bukan ClNa ya. Jadi yang salah ini ClNa ini salah ya. Jadi bukan ditulis seperti ini. Ini salah. Kalau ClNa kan non-logamnya di depan. Logamnya di belakang. Seharusnya yang logamnya yang di depan, baru non-logamnya yang di belakang ya. Nah, terus jangan lupa tulis angka indeksnya. Jadi jangan lupa tulis angka indeksnya yang menandakan jumlah atomnya ya. Angka indeksnya jangan lupa ditulis. Oke, yang kedua, nama logam disebut lebih dulu. Nah, jadi nama logam itu disebut lebih dulu ya dalam penamaannya. Kemudian diikuti nama unsur non-logam dengan tambahan akhiran ida. Nah, jadi nama logam disebut dulu. Kayak NaCl tadi kan nama logamnya disebut dulu. Na, natrium ya. Terus unsur non-logamnya ditambah akhiran ida. Non-logamnya adalah Cl, berarti klor. Ditambah ida, klorida ya. Jadi natrium klorida. Nah, kalau contoh lainnya misal KCl ya. Di sini kan kalium. K itu kalium, di depannya kalium. Cl di belakangnya. Jadi logamnya adalah kalium, non-logamnya adalah Cl. Kan yang tulis di depan kita ubah lagi. K dulu ya, K baru Cl. Nah, ini kan K itu kalium, terus Cl itu kan klor. Klor ditambah ida. Jadi kalium klorida. Nah, selanjutnya, jika unsur logam memiliki lebih dari satu macam bilangan oksidasi, lebih dari satu macam biloks ya, di belakang unsur itu ditambahkan angka Romawi. Nah, jadi bilangan oksidasi ini kan menambahkan jumlah elektron atau muatannya tadi ya. Jadi kalau dia memiliki lebih dari satu macam biloks atau lebih dari satu macam muatan ya, di belakang unsur itu ditambahkan angka Romawi untuk penamaannya yang diberi kurung tanpa spasi untuk menyatakan biloksnya atau muatannya tadi. Nah, sistem penamaan ini disebut sebagai sistem Stock ya, karena ditemukan oleh Alfred Stock, ya, ilmuwan Alfred Stock. Baik, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini ada FeCl2, namanya adalah besi 2 klorida. Nah, jadi logamnya adalah Fe, non logamnya adalah Cl ya. Oke. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa namanya besi 2 klorida? Caranya seperti ini. Kita punya di sini aja, saya tulis di bawah. FeCl2. Nah, jadi FeCl2. Nah, kalau dalam suatu senyawa atau molekul ya, FeCl2 ini bisa terurai menjadi ion-ionnya ya. Kita ketahui di sini kita cari dari Cl dulu ya. Nah, Cl2. Cl2 di sini menandakan bahwa ada 2 atom Cl ya. Nah, jadi Cl itu kita cari bentuk ionnya. Ion Cl adalah Cl min ya.
Cl minnya ada berapa? Ada 2. Jadi kita tulis Cl min, ada 2. Nah, 2 Cl min ini muatannya akan menjadi, kan ada 2, berarti negatif 1 tambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Jadi ada negatif 2 muatan. Nah, selanjutnya dia berikatan dengan Fe ya, dengan logam Fe. Nah, jadi di sini Fe. Fe-nya ada berapa? Ada 1. Nah, jadi kita tulis di sini 1 Fe. Nah, kalau dalam suatu molekul ya, dalam suatu molekul, muatan dari ionnya itu harus setara ya. Harus setara atau sama jumlahnya nanti. Harus misalnya kalau di sini kan dia molekul ya. Berarti muatannya nanti atau biloxnya harus sama dengan 0. Nah, supaya sama dengan 0 ya, di sini kan ada negatif 2. Otomatis Fe-nya nanti pasti positif 2 ya. Jadi di sini positif 2. Karena positif 2 dengan negatif 2 hasilnya nanti adalah 0 ya. Nah, karena Fe ya, Fe ini kan dia bisa ada Fe 2 plus ya, ada Fe 3 plus. Nah, kita tadi nggak tahu ya, apakah Fe-nya ini Fe 2 plus atau Fe 3 plus. Nah, jadi supaya kita tahu, caranya seperti ini. Jadi di sini Fe adalah Fe 2 plus. Nah, karena Fe 2 plus, kan nama yang ditulis dulu adalah nama logamnya ya, maka dia besi ya. Karena di sini muatannya ada 2 plus, maka ditulis pakai Romawi ya, tanpa spasi. Jadi besi 2 ya, karena muatannya 2, besi 2, klorida ya. Klorida itu didapat dari klor ini tadi, klorida. Lanjut untuk FeCl3. Nah, ini besi berapa? Ini besi 3 klorida. Caranya sama. FeCl3. Nah, jadi Cl-nya ada 3. Cl-nya ada 3. Cl min, Cl min, Cl min. Nah, ada 3. Berarti negatif 3. Fe-nya ada 1. Supaya setara, di sini harus positif 3 ya. Maka Fe-nya adalah positif 3. Berarti Fe 3 plus ya. Fe 3 plus. Maka di sini adalah besi 3 klorida. Selanjutnya Cu2O. 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 Nah, di sini kita lihat O. O itu kan oksigen. Oksigen itu anionnya apa? Anionnya adalah O2 min. Nah, jadi ionnya adalah O2 min. Berarti muatannya adalah negatif 2. Nah, sedangkan di sini Cu-nya adalah ada 2 Cu. Karena di sini ada 2 Cu, maka di sini harus berapa nih supaya setara? Harus positif 2 ya, harus positif 2. Maka di sini kan ada 2 Cu. Cu. Nah, supaya positif 2 berarti positif 1 atau Cu plus dan Cu plus, karena 1 tambah 1 2. Artinya muatannya adalah 1 ya. Muatan Cu-nya adalah 1, maka dia tembaga 1 oksida. Selanjutnya CuO tembaga 2 oksida. Nah, kita lihat di sini kan CuO. Coba kita coba. CuO. O itu ionnya adalah O2 min. Nah, di sini ada negatif 2. Supaya setara harusnya adalah positif 2. Maka Cu-nya di sini harus, karena Cu-nya ada 1, harus positif 2 atau Cu2 plus ya. Maka muatannya 2. Maka di sini namanya adalah tembaga 2 oksida. Oke. Ini merupakan cara yang baru ya, cara terbaru itu ya cara stok ya. Cara stok tadi, cara stok. Nah, cara lama, ada cara lama ya, sebelum cara stok ini ada cara lama, yaitu unsur logam yang memiliki 2 macam bilox dibedakan dengan menambahkan akhiran O ya, untuk bilox yang kecil, untuk bilok yang nilainya kecil, dan ditambah akhiran I untuk logam bilox yang besar ya. Kayak contoh, FeCl2. FeCl2 tadi kan biloxnya positif 2 ya. Positif 2 dengan positif 3, kan positif 2 lebih kecil ya.
Karena lebih kecil ditambah akhiran O, maka namanya adalah Fe atau pero ya. Peroklorida ditambah akhiran O. Peroklorida. FeCl3. Nah, dia kan lebih besar nih, 3+. Maka namanya ditambah akhiran I. Periklorida. Selanjutnya Cu2SO4. Nah, di sini kita lihat coba. Cu2SO4. Nah, SO4 ini kan muatannya SO4. Kan ada SO4-nya ada 1 ya, SO4 2- ya. Jadi muatannya negatif 2. Cu-nya ada 2. Cu-nya kan ada 2 nih. Berarti Cu. Harusnya di sini positif. Harusnya di sini positif 2 ya, supaya setara. Berarti di sini harus positif, di sini positif 1 ya. Plus 2. Nah, maka di sini tembaganya adalah 1. Karena di 1 ini kecil ya. 1 ini kan dia Cu itu kan bisa Cu2+ dan Cu+ ya. Maka di sini namanya adalah kupro. Karena dia kecil kan tambah O. Berarti kupro sulfat. Nah, kalau CuSO4, coba kita lihat. CuSO4. Kalau CuSO4, SO4 2- ya. Ini negatif 2. Ini harus positif 2. Ini kan Cu-nya cuma 1, berarti Cu. Supaya positif 2 berarti 2+ ya. 2+. Nah, karena dia besar, maka ditambah akhiran I. Nah, berarti namanya kupri sulfat. Oke, seperti itu ya. Nah, catatan untuk senyawa biner ya, logam dan non-logam ini bersifat ion ya. Jadi untuk senyawa biner yang dari logam dan non-logam dia bersifat ion. Oke, selanjutnya nama beberapa kation dan anion. Nah, ada kation monoatomik dan anion monoatomik ya. Nah, untuk kation monoatomik atau yang beratom mono kan 1 ya, beratom 1 ya. Misalnya Li ya, kationnya Li. Kation itu ion positif ya. Li+ atau namanya kation litium. Na+, kation natrium. K+, kation kalium. Be2+, kation berilium. Mg2+, kation magnesium. Ca2+, kation kalsium. Sr2+, kation strontium. Ba2+, kation barium. Ag+, kation perak. Zn2+, kation seng ya. Ini E ya, seng. Al3+, kation aluminium. Nah, itu untuk kation ya, beberapa kation. Sekarang untuk anion monoatomik. N3-, anion nitrida ya. P3-, anion fosfida. O2-, anion oksida. S2-, anion sulfida. F-, anion fluorida. L-, anion klorida. Br-, anion bromida. I-, anion iodida. Nah, itu untuk anion ya. Anion itu ion negatif. Oke. Ini harus dihafal ya. Jadi untuk kation monoatomik dan anion monoatomik ini harus dihafal ya, supaya kalian tahu. Karena ini membantu kalian untuk memberi nama senyawa nanti.